Yohanes pasal 8 ayatnya yang ke-12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Saya kagum dengan Yesus. Yesus itu jelas sekali mengatakan bahwa dia terang dunia. Akulah terang dunia, kata Yesus. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Pada dasarnya setiap manusia tidak suka kegelapan. Ya, pada dasarnya setiap orang tidak suka kegelapan. Makanya kalau mati lampu, saudara, walaupun malam-malam kita buru-buru cari lilin, padahal sudah mau tidur. Kita tidak mau gelap gulita di rumah kita, pasti cari cara gimana caranya supaya ada terang. Karena kita nggak suka terang, nggak suka gelap. Karena banyak sekali kadang-kadang gelap itu juga menimbulkan hal-hal yang nggak baik. Kalau gelap pencuri bisa datang, kita nggak nampak. Makanya kalau kita pergi tinggalkan rumah, mungkin kita pulangnya malam atau kita tidak akan pulang, kita sudah hidupkan lampu supaya terang. Supaya kalau ada orang lewat dia sangka ada orang di dalam. Supaya kelihatannya ada kehidupan di dalamnya. Kita nggak suka yang namanya gelap. Kehidupan secara rohani pun pada dasarnya tidak ada orang yang suka hidup dalam kegelapan. Walaupun dia bilang, aku gak perlu Tuhan, aku gak perlu Yesusmu, kita menginjil, aku gak perlu, aku hidup, aku punya semuanya, aku gak perlu Tuhan. Tapi pada dasarnya setiap orang perlu yang namanya terang. Ada seorang bapak tinggal di luar negeri, bapak ini kaya sekali, saya lupa namanya ya, bapak ini kaya sekali. Tapi kekayaannya itu berasal dari usaha yang gelap. Usaha gelap yang saya maksud, dia buka usaha prostitusi, dia buka judi, dia buka jual narkoba, dan banyak sekali uang bapak ini. Sehingga apapun yang dia kerjakan, apapun yang dia lakukan, fasilitas yang dia punya, semuanya yang luks, yang bagus. Tapi satu kali bapak ini terjadi, dia ditangkap, akhirnya tertangkap dan bapak ini dimasukkan ke penjara. Nah, selama dia di penjara, karena uangnya banyak, dia suaplah penjaga penjara, dia lakukan caranya. Akhirnya penjaranya itu udah kayak hotel. Di semua perlengkapannya ada, semua kebutuhannya ada, karena banyak uangnya. Lalu kemudian bapak ini terus bekerja, walau dia ada di penjara, dia terus lakukan pekerjaannya dari penjara. Dia memang ada di sana, tapi otaknya, bisnisnya jalan terus. Tapi satu kali ada satu perempuan yang suka menginjil. Ibu ini memang diberi hati untuk menginjil, jadi dia juga bukanlah seorang full timer atau pendeta atau hamba Tuhan, tapi dia punya hati untuk menginjil ya. Jadi anak-anak Tuhan juga boleh menginjil ya, tidak harus pendeta. Lalu kemudian dia masuk ke penjara itu dan dia jumpai bapak ini. Lalu dia bilang, bapak ini nolak, dia bilang, aku gak perlu Tuhanmu, kau siapa? Aku punya semua yang kau gak punya, gak usah kau injili aku. Tapi ibu ini tidak berhenti, dia tidak putus asa, dia bilang kalau bapak gak mau, minimal bapak terima pemberianku ini. Akhirnya bapak itu terima, dan setelah ibu itu pergi dia buka isinya Alkitab. Dia lempar Alkitab itu ke sudut ruangannya. Apa-apaan ini ibu kasih aku Alkitab. Semua yang dia mau ada dalam hidupku, ngapain aku ikut dia, begitulah. Hari demi hari ibu ini sering bolak-balik ke penjara, dia menginjil. Tapi bapak ini gak pernah mau terima, udah ibu gak usah lagi masuk kamar saya. Tidak usah lagi kunjungi saya. Lalu satu kali bapak ini tiba satu masa, dia gak bisa tidur. Gak bisa tidur. Ibu bapak pernah mengalami gak bisa tidur? Kita balik gak bisa, balik ke sini gak bisa, merenung gak bisa. Apapun dilakukan gak bisa, bapak ini gak bisa tidur. Berhari-hari dia gak bisa tidur. Sehingga badannya lelah sekali. Aduh, gimana ini kok gak bisa tidur?
Tapi kemudian beberapa hari berikutnya ibu ini datang lagi. Ibu ini cuma bilang gini, Pak, saya nggak mau banyak bicara karena saya tahu Bapak nggak terima saya. Bapak nggak terima pesan yang saya sampaikan. Bapak nggak terima Tuhan yang saya mau sampaikan ke Bapak. Saya cuma mau sampaikan satu hal, Pak, supaya Bapak renungkan. Kalau Bapak meninggal nanti, Bapak ini nanti dikenang seperti apa? Itu saja, Pak, terima kasih. Dia pergi, makin gak bisa tidur Bapak ini. Waktu dia ingat itu, kalau aku meninggal, aku dikenang seperti apa? Pasti dikenal bos judi, bos narkoba, bos ini. Dan dia makin gak tenang, gak bisa tidur, makin sulit hidupnya, makin berat hatinya. Iya ya, kalau aku meninggal nanti, iya ya, kalau aku meninggal nanti aku dikenal sebagai apa? Lalu malam itu dia lihat Alkitab yang sudah dia lempar ke sudut ruangan itu, dia ambil. Lalu dia bilang gini, Tuhan, kalau memang Alkitab ini berisi tentang Engkau memang yang berkata-kata dalam Alkitab ini, buat aku tidur. Kalau malam ini aku bisa tidur, maka selama hidupku aku akan menyembah-Mu. Dan sebelum dia tutup Alkitabnya, tiba-tiba dia tidur. Tidur Bapak ini, dan besok pagi dia bangun, dia rasanya sehat sekali, rasanya segar sekali, dan dia bingung, ada apa ini? Kenapa semalam saya bisa tidur? Lalu akhirnya dia ingat, oh iya, semalam aku janji kalau aku bisa tidur, berarti ternyata yang dicatat firman Tuhan itu adalah Allah. Dan sejak itu dia bilang sama perempuan yang menginjili itu, aku mau mengikut Tuhanmu. Aku mau mengikut Yesus Kristus. Tapi ibu bapak, dia itu belum tinggalkan bisnisnya. Walau dia sudah percaya Yesus, jualan narkoba masih jalan, usahanya masih jalan, dia belum bisa tinggalkan itu, dan Tuhan izinkan semua usahanya bangkrut sampai dia hidup miskin sekali. Itu yang menjadi kesaksiannya. Hilang semuanya, uang yang dia dapat waktu itu dari hal-hal yang tidak baik, Tuhan izinkan hilang, tidak ada sama sekali. Sampai dia betul-betul bangkit dari keterpurukannya. Dia bilang, sekalipun Yesus aku kehilangan semuanya, aku tidak akan pernah tinggalkan Engkau. Aku tidak akan pernah berbalik setia dari Engkau. Aku akan menjadi pengikut-Mu sekalipun tidak ada lagi harta yang kupunya dalam hidupku. Dan dia bangun lagi bisnis yang baru sehingga dia bisa bangkit kembali. Banyak orang bilang, aku gak perlu Tuhan. Saudara kita, mungkin kita bilang, suami kita atau istri kita bilang, ayolah ke gereja. Untuk apa aku ke gereja? Kampun ke gereja gitu-gitu ajanya, katanya. Tapi jangan patah semangat. Karena jauh di dalam lubuk hati setiap orang, dia tidak mau hidup dalam kegelapan. Dia sedang mencari terang yang sesungguhnya. Dan firman Tuhan berkata, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Satu kali Tuhan marah kepada bangsa Mesir karena tidak memberikan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Lalu Tuhan mengizinkan gelap gulita, tulah yang ke-9, terjadi bagi mereka. Gelap sekali. Sampai apa kata Ulangan pasal 10, mereka itu bangun dari tempat tidur pun gak bisa. Kalau gak bisa bangun dari tempat tidur, kira-kira bisa kerja ibu bapak? Gak bisa. Kalau gak bisa bangun dari tempat tidur, apakah bisa mencari anak di mana anakku? Gak bisa. Kalau gak bisa bangun dari tempat tidur, dia tidak bisa mengambil makanannya pun. Saking gelapnya yang Tuhan kerjakan. Makanya ada lagu Karo bilang, ulah cidadap adi mate lampu. Sebab adi cidadap bacikari sitagang kudin. Gumbiring kerina. Nah itu zaman dulu ya, karena zaman dulu belum ada magicom, belum ada kompor gas. Dulu kita masak masih pakai api, disitulah keluar lagu itu. Jadi jangan cidadap, gak boleh kerja kalau mati lampu. Sama dalam hidup kita ibu bapak, kalau kegelapan memenuhi hidup kita, semua yang kita kerjakan ini tidak akan terarah, yakinlah.
Sekalipun seperti Bapak ini bilang, semua yang kau mau ada dalam hidupku, tapi itu tidak akan pernah terarah. Dan berkat yang dia punya itu sebenarnya bukan miliknya. Manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, kata Yohanes pasal 3 ayat 19. Karena dasar hidupnya, karena mereka adalah orang-orang yang jahat. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Mereka takut ketahuan apa yang mereka lakukan dalam hidup mereka. Banyak orang Kristen kesulitan untuk terus diterangi Tuhan, terus diterangi Tuhan. Salah satu halnya adalah tidak mau ditegur. Nah, itu poin penting. Ibu bapak gimana? Kira-kira kalau ditegur itu kita mudah terima atau tidak? Tidak ya kan? Tidak ada yang asal ditegur, puji Tuhan. Hamba Tuhan pun enggak ya. Hamba Tuhan kalau ditegur apakah langsung haleluya, glory, terima kasih aku sudah ditegur? Enggak juga. Banyak alasannya. Kan tadi begini, kan begini. Itu manusianya. Dan orang yang tidak mau ditegur itu sulit terus mengalami, terus terangnya bertambah, terus terangnya ditambah. Hati-hati jika selalu merasa diri benar. Coba kasih tahu kanan kiri dulu. Jangan selalu merasa benar. Di rumah tangga mana yang paling sering menang, istrinya atau suaminya? Oh, puji Tuhan. Kalau belum menang gak berhenti dia, lalap yang ngerana. Nih ku menang, ku bilang pun tadi. Tadi pun aku bilang, iya kan? Kan? Tadi aku pun bilang gak usah naik kereta kan, susah jalannya kan? Udah susah jalan, suami pun cari solusi gimana caranya. Tambah lagi repetan kereta api. Jangan mau menang selalu, artinya mau juga lah dikoreksi. Kalau kita salah bersedialah dikoreksi. Hari Jumat kemarin saya Natal, suami saya Natal. Tiba-tiba WA. Nah, biasanya nggak pernah kalau Natal dia Natal aku di WA, nggak pernah. Itu tiba-tiba dia WA, dia bilang, "Ma, lain kali kalau Natal aku janganlah lupa kirim bandrek, bikin bandrek." Kata di hatiku, memang biasa ada gitu ya. Itu nggak ingat. Protes aku di hatiku. Kan dia juga bisa bilang bahwa bikinkan bandrekku ya, katanya kan bisa, tinggal kubuatkan. Kan aku gak ingat gitu di hatiku kan, berontak aku. Tapi Tuhan bilang, cukup bilang ya. Iya bilang. Oh ini aku jawab, iya Pak, lain kali kubuatkan ya. Langsunglah dibalasnya love daripada aku jawab. Daripada tadi ku jawab, coba kamu bayangkanlah aku jawab. Kampun kan bisanya kamu bilang, mau khotbah pun dia udah buyarlah poin-poinnya ya kan. Aku pun di sana kan, menang aku kan. Gak juga masuk firman Tuhan. Artinya setiap hari, setiap orang kita ini bersedialah ditegur. Ya bersedia ditegur. Hati-hati kalau selalu merasa dirinya benar, aku yang paling benar. Kalau kita perlu ditegur dan sedang ditegur, janganlah menolak untuk ditegur, karena itu adalah salah satu yang bisa membuat kita semakin bersinar terang. Efesus pasal 5 ayat 8 sampai 9. Firman Tuhan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dahulu kamu adalah kegelapan. Dulu kita semua tinggal dalam kegelapan. Tapi sekarang setelah kita datang di rumah Tuhan hari ini, atau tepatnya setelah kita terima Tuhan dalam hidup kita, kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Kalau misalnya hari ini semua kita pakai handphone yang KW, kita pakai handphone KW ya, semua kita pakai KW. Jadi data tiba-tiba hang, itu biasa. Handphonemu hang nggak? Hang, jatuh langsung rusak. Dibuatnya merek yang bagus,
tipe yang bagus, tapi kita punya KW semua. Jadi semua kita bilang, oh iya ya, memang handphone yang kita punya ini beginilah ya. Lalu satu kali ada jemaat baru datang ke sini, dia bawa handphone yang bentuknya sama, warnanya sama, tipenya sama. Jatuh nggak apa-apa. Kok handphone tuh jatuh nggak apa-apa? Kita pasti tanya-tanya ya, kenapa? Terus tiba-tiba semua handphonenya nggak hang. Loh, handphone tuh kok bisa begitu? Kita semua pasti tanya, kenapa ya? Lalu akhirnya kita tahu, ada satu rahasia besar selama ini kita nggak tahu. Kita semua pakai handphone KW, ternyata jemaat yang baru tadi pakai handphone ori. Makanya handphone kita suka hang, jatuh langsung rusak, dan lain sebagainya. Sejak itu kita bilang, aku maulah punya handphone ori. Kamu beli di mana? Tempatnya di mana? Kenapa? Kita lihat ada yang berbeda dengan handphone yang ori ini. Ada sesuatu yang berbeda di dalamnya. Banyak orang Kristen dalam pekerjaan tinggal hidup bersama-sama dengan orang yang nipu. Itu kan proyek, tambahlah persennya sedikit untuk kita, padahal di luar itu gaji kita sudah ada. Buatlah persenannya untuk kita. Kalau KW semua di situ itu biasa, nggak ada masalah. Sampai tiba ada orang ori yang datang dan dia bilang, no, nggak bisa. Kita nggak bisa ambil persenannya, kita sudah digaji, kita tidak bisa lakukan hal ini. Dan orang bilang, ini siapa? Ini kok bisa begini, kok beda ini? Saya pernah baca satu buku, dia bilang begini, menurut penelitian katanya, tapi kebenarannya belum tentu benar ya, dia bilang gini, pernikahan 1-5 tahun itu biasanya baik-baik saja dan manis rasanya. Tapi kalau sudah 5 tahun ke atas, nah itu seperti rekan kerja katanya. Jadi kalau 1-5 tahun, masih jauh-jauh sudah telepon, aku sudah di sini ya. Terus di bawahnya dia bilang, I love you. Nah gitu. Ibu bapak masih begitu kira-kira? Masih? Kalau zaman dulu ya, zamanku ya, aku ingat kan kita masih pakai handphone yang lama itu dulu. Kalau banyak pesanan kita, tiba-tiba udah terkirim semua, some text missing. Ada yang terpotong, masih ada yang mengalami, coba angkat tangan, berarti kita satu angkatan. Tiba-tiba kita tulis di bawah, I love you, masuknya 2 hari lagi, baru tiba-tiba terpotong kan, 2 hari lagi baru masuk, I love you, ini kapan pula, ini kapan masuknya, karena dulu kayak begitu, makanya kami bersyukur ya zaman sekarang ini kamu udah maju. Kami dulu SMS, tiba-tiba di bawah kita bilang, ini SMS terakhir ya, sudah habis pulsaku. Nah, ada yang senyum-senyum, ini pengalaman. Tapi nggak modus ya kan, supaya diisi pasanganku kan nggak gitu ya. Itu hanya pemberitahuan. Oh ini ya SMS-ku yang terakhir. Kalau sekarang semuanya di mana ada wifi, di mana semuanya kita bisa lakukan semuanya, dan jangan mengurangi kasih kita. Ibu bapak yang sudah lewat 5 tahun, 10 tahun, 30 tahun, tetaplah kasih kita sama. Supaya orang bilang, biasanya kan kalau udah 30 tahun menikah, enggaknya seperti itu. Tapi ini aneh, keluarga ini kenapa bisa begitu ya? Dia masih suka bercanda, ketawa-ketawa. Kok bisa ya, ini beda pasangan ini kenapa? Bedanya mereka itu KW, kamu ori. Jadi tetap tunjukkan perbedaannya. Kok bisa ya dia dulu waktu SMA hidupnya itu amburadul sekali. Tapi sekarang kok berubah dia. Ada sesuatu yang berbeda. Di tengah-tengah keluarga dengan saudara kita, buatlah perbedaan. Yang lain nuntut harta, kamu jangan nuntut harta. Jangan seperti anak bungsu, anak sulung. Belum mati bapaknya udah minta harta. Bagilah pak, bagilah mak. Untuk kami kalau dikasihnya puji Tuhan, alhamdulillah. Tapi kalau enggak, ayo kita kerja. Ayo kita kerja. Berbeda dengan yang lain, berbeda dengan yang lain. Jangan sama seperti dunia ini sampai saudara kita bilang, ini kok beda ya. Kenapa ini beda? Bedanya kamu ori, mereka KW. Anak-anak sekarang bilang pacaran itu bebas, silahkan. Jangan, jaga kekudusan saudara, jaga hidup saudara.
Jaga masa mudamu. Masa muda itu hanya sekali. Manusia bilang masa muda hanya sekali. Justru itu ayo pakai sesuka-sukanya. Enggak, aku bilang masa muda hanya sekali. Justru itu jaga. Enggak ada 2 kali. Karena sekali makanya jaga. Jangan karena sekali makanya kau hidup suka-suka. Hidup jaga. Berbeda. Oh, ini siapa kok beda ini perempuan ini. Dia jaga sekali hidupnya. Aku panggil-panggil dia kok beda sekali ya perempuan ini. Dan sampai mereka bilang, ada apa? Siapa ini? Kenapa ini berbeda? Kenapa laki-laki ini berbeda? Oh, dia pemain musik di Logenda rupanya. Harusnya kan begitu ya. Dia pemain musik rupanya di Logenda. Itu makanya berbeda. Matius pasal 5 ayat 16. Kita mau lihat ayat ini. Matius pasal 5 ayat 16. Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat apa? Perbuatanmu yang baik, dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Firman Tuhan, mereka melihat perbuatanku yang baik, bukan cakapku yang baik. Supaya mereka melihat perbuatanku baik, bukan omonganku yang baik. Karena banyak orang omongannya baik, perbuatannya gak baik. Oh, ampuni nak, firman Tuhan bilang ampuni, dia pun gak ngampuni. Janganlah pelit kali, firman Tuhan ajar kita kemarin, firman Tuhan bilang gak boleh pelit, beri yang terbaik. Nah gilirannya pelit juga. Kuduslah katanya, dia pun gak kudus. Makanya firman Tuhan bilang supaya mereka melihat perbuatanmu, bukan perkataanmu. Perkataan baik, ya kita juga harus baik. Tapi lebih dari itu, Tuhan menuntut kita perbuatan kita baik. Lebih dari kita bisa omongkan. Kalau ngomong kadang-kadang hati kita ini ya kita mau memang baik. Tapi kadang-kadang pada faktanya sering juga kita berbuat tidak baik. Berbeda sehingga mereka apa? Memuliakan Bapamu yang di sorga. Itulah tujuan kita ada di dunia ini. Memuliakan Bapa yang di sorga. Selama kaki kita menginjak bumi, selama saudara belum bertemu Tuhan di sorga, tugas kita yang paling penting di dunia ini adalah bagaimana supaya Tuhan kita itu dipermuliakan. Sering sekali kita berdoa supaya Engkau dipermuliakan Tuhan. Supaya Engkau dipermuliakan Tuhan. Salah satunya adalah mari dengan perbuatan kita mempermuliakan nama Tuhan. 4 hari lalu saya belanja online. Saya belanja beberapa keperluan Natal untuk tanggal 25 di sini dan di Sugihan. Saya lihat di online, udah saya pesan, saya hitung agak banyak. Lalu yang admin juga hitung. Lalu dia kasih tahu saya sejumlah uang, dia bilang sekian ya kak. Oke, saya hitung, kok beda, kok jadi sedikit kali, rasanya aku tadi sampai lah 800, ini cuma 600. Akhirnya aku hitung lah satu-satu, ini. Oh, silap dia, rugi dia nanti. Akhirnya aku ketik lah satu-satu, dek, ini ya pesananku, ini sekian, ini sekian. Totalnya 800 dek, bukan 600. Oh iya makasih ya kak, untung kakak bilang kalau enggak tadi udah rugi lah bosku, aku pun kena marah. Iya sama-sama. Akhirnya kutunggu udah 3 hari barang gak datang, aku pesan kan dari Medan harusnya udah sampai. Semalam datang WA-nya, kak apa? Belum jadi ku kirim barang dulu, kenapa? Kurang kakak kirim ongkos kirimnya katanya. Kok bisa kurang? Yang nimbang kan dia, aku kan gak tahu barangku berapa kilo kan gitu. Dia bilang sekilo ongkos 10, ya udah aku bayar 10 kan gitu. Dia rugi 10.000 gak mau. 200.000 aku nambahi aku mau. Dia gak ingat 200.000, 10.000 pun barang itu gak dikirimnya. Cobalah akan bayangkan. 10.000 dibalikkan JNT kak katanya, belum ku kirim sampai kakak kirim 10.000 lagi. Aku 200.000 pun mau aku dek, kurang itu 200.000 ya. Gak diingat gitu 200.000. Yang diingatnya 10.000 kurang gak dikirim barangnya gitu ya.
Artinya dalam hidupku, iya ya, kami sering sekali begini. Kami gak mau rugi sedikit pun. Nah itu kan ilmu ekonomi ya, jangan sampai rugi. Selalu untung, gak boleh rugi. Modal sekecil-kecilnya dapat untung sebesar-besarnya. Nah itu pelajaran SD dulu yang membekas di hati, sulit keluar. Makanya gak mau rugi ya. Nah dalam hatiku lucu kurasa deh ini ya. Masa gak dikirimnya, bisanya aku kirim tadi uangnya udah dikirimnya, barangnya ini aku udah nunggu gak dikirimnya. Jadilah berbeda ya, jadilah berbeda. Jadi berbeda dengan orang lain, jadi berbeda di tengah-tengah keluarga, jadi berbeda di tengah-tengah jemaat. Jemaat yang sana kalau begini nembeh, ya di sini puji Tuhan nggak ada ya. Nggak ada jemaat yang suka nembeh ya. Dan firman Tuhan mengajar, jadilah jemaat yang berbeda. Berbeda. Cobalah kasih tahu dulu teman dulu ya, jadilah kita jemaat yang berbeda, bilang. Beda dengan orang lain ya, berbeda dengan orang lain, jangan sama. Naik levelnya di atas orang lain. Tetanggaku itu, pelayan itu pun kayak gitunya cuman. Jangan kamu buat pelayan jadi standar. Standar itu ya Yesus Kristus. Standar itu ya firman Tuhan. Standar itu ya apa yang kita pelajari dalam firman Tuhan. Berbeda. Kalau ibadah terlambatnya nanti biasa pun begitu. Puji Tuhan di sini jemaat semuanya sudah belajar untuk on time. Jangan mau sama. Mereka pun kayak gitunya, bisanya itu nanti. Berbeda. Anak-anak sekolah pun gitu, ngumpul tugas. Ibu itu biasanya 2 hari lagi pun nanti bisanya. Jangan mau sama, harus berbeda. Jangan sampai mama bapak udah sibuk, ayo. Sampai semua harus ngerjakan PR dulu karena kamu tahan-tahan, tunda-tunda. Kerjakan yang sudah bekerja, dapat tugas langsung kerjakan. Aku pun guru TK, banyak tugasku. Hari Senin deadline kami kumpul, semua guru-guru. Senin semua harus kumpul, setiap Senin. Aku Sabtu, Minggu udah kukumpul. Karena itu apa? Tugas yang harus kupertanggungjawabkan. Dan orang lihat, oh iya, ibu ini pun udah siap. Aku pun harus siap. Ada juga tugas-tugasku yang lain. Dan tidak mau sama, jangan mau sama kayak orang lain. Harus berbeda. Di atas rata-rata. Berbeda sehingga orang lain melihat perbuatanmu yang baik. Dan mereka memuliakan Tuhan, hanya itu tujuannya. Bukan supaya dipuji, oh baik kali itu Desi itu. Desi itu makanya mantap, bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah supaya mereka memuliakan Tuhan Yesus, Bapa kita yang di sorga. Hari ini pesan Natal yang kita dapat adalah, hari ini Yesus sudah lahir. Dalam kitab Lukas saya berkata, hari ini telah lahir bagimu seorang juru selamat. Kelahirannya hendak membuat satu perubahan baru dalam hidup kita. Jadilah anak Tuhan yang menjadi terang lewat perbuatan kita. Yesus adalah terang dunia, tapi kita anak-anaknya, kata firman Tuhan. Kamu sudah diangkat sekarang menjadi anak-anak Tuhan. Dan kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Anak-anak terang akan menjaga kekudusan hidupnya. Semakin kudus hidup kita, semakin bersinar terang kita. Semakin kudus perkataan kita, semakin bersinar terang kehidupan kita. Tapi semakin kita tidak menjaga kekudusan, pikiran, perkataan, hati, perbuatan dan hidup kita, semakin reduplah terang kita. Pulanglah dari rumah Tuhan ini dengan pesan Natal dan bersemangat untuk melakukannya kembali dalam hidup kita. Ingatlah bahwa kita ini anak-anak terang. Kita dituntut Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan yang terang. Berbeda dengan orang-orang dunia. Berbeda dengan sekeliling kita. Biarlah hidup kita berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Puji Tuhan.